Berbicara mengenai kepenuhan roh, kata kepenuhan memberi kesan seakan-akan Roh Kudus sesuatu yang memiliki volume yang dapat dibagi-bagi. Padahal Roh Kudus itu bukan benda cair atau benda padat yang bisa di-sharing, bisa dibagi-bagi atau dibelah-belah. Nah, bagaimana menjelaskan hal ini, saudara? Ya. Ada seorang penuh Roh Kudus, yang lain tidak penuh Roh Kudus, gitu. Apakah kepenuhan itu memiliki volume yang berbeda? Yang satu katakanlah 80%, yang itu 100%, yang itu 30%. Bagaimana menjelaskan hal ini? Mari kita belajar, saudara. Perlu dipahami bahwa Roh Kudus adalah cara berada Allah. Ini kita telah pelajari di Allah Tritunggal, ya. Cara berada Allah. Cara berada Allah ini sangat dinamis dan fleksibel. Roh Kudus itu memiliki dinamisitas dan fleksibilitas yang sangat tinggi. Ya. Di Perjanjian Lama dalam berbagai kasus diungkapkan bagaimana seseorang dipenuhi Roh Kudus dengan manifestasinya. Demikian pula dalam Perjanjian Baru, manifestasi kepenuhan Roh Kudus atas setiap orang juga bisa berbeda. Di Perjanjian Baru, Roh Kudus juga bisa memanifestasikan diri seperti burung merpati dan lidah api. Nah, ini dinamisitasnya Roh Kudus, saudara. Ya. Di Perjanjian Lama manifestasinya bagaimana? Di Perjanjian Baru lain lagi. Roh Kudus juga bisa tampil seperti burung merpati, seperti lidah api. Nah, ini dinamis, ya, dan fleksibel. Artinya bisa mengikuti keadaan dan kebutuhan sesuai dengan konteks zaman. Dan tentu semua sesuai dengan rencana Allah. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus secara temporal juga menampilkan berbagai manifestasi yang tidak ditemukan di Perjanjian Lama. Ini yang dipenuhi Roh Kudus di Perjanjian Baru maksudnya. Manifestasi umat Perjanjian Baru yang dipenuhi Roh Kudus secara temporal bermacam-macam sesuai dengan karunia yang diberikan kepada masing-masing tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada dua tipe kepenuhan roh, yaitu permanen dan temporal. Lebih mendalam kita akan melihat di sini, ya. Kepenuhan roh secara temporal dengan berbagai manifestasi adalah pekerjaan Roh Kudus sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Saya ulangi, kepenuhan roh secara temporal dengan berbagai manifestasi adalah pekerjaan Roh Kudus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini berbeda-beda ya, saudara. Kalau Simson dipenuhi Roh Kudus, dia bisa merobek mulut singa. Kalau Saul dipenuhi Roh Kudus malah bertelanjang di depan Samuel, ya. Itu Saul yang sudah ditolak oleh Allah. Kepenuhan roh secara temporal ini tidak membuat Simson dan Saul menjadi orang benar dan secara permanen. Hal ini memberi pelajaran berharga bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus secara temporal tidak menjamin dirinya menjadi dewasa rohani. Apakah berbahasa roh, apakah mendapat penglihatan, apakah rebah dalam roh, atau apapun manifestasinya, tidak menjamin dia dewasa rohani. Dan dalam fakta hidup, saudara akan melihat kenyataan orang-orang seperti itu. Nah, di gereja-gereja tertentu, mereka menganggap manifestasi dari kepenuhan roh secara temporal itu begitu berharga. Begitu dijunjung tinggi. Bahkan menjadi ukuran kualitas. Seakan-akan yang berbahasa roh, dapat penglihatan, bisa rebah dalam roh dan lain-lain itu dianggap telah memiliki kualitas yang lebih baik dari mereka yang tidak berbahasa roh, yang tidak mendapatkan penglihatan dan lain sebagainya. Ini pandangan yang keliru, saudaraku. Dan kenyataannya di gereja-gereja tertentu yang berkanjang dalam Roh Kudus, ya, selalu menekankan karunia roh sampai tidak seimbang, saudara.
Kemudian hari orang-orang seperti ini tidak memberkati orang lain. Perbuatannya tidak sesuai dengan kesucian Tuhan. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu melihat orang-orang yang mengalami kepenuhan roh secara temporal ini, mentalnya pun nggak dewasa. Belum rohaninya, mentalnya pun nggak dewasa. Coba perhatikan itu, ya. Mentalnya pun nggak dewasa. Kalau di negara-negara timur seperti Indonesia yang percaya hal-hal mistik, tahayul ini, ya saudara, orang-orang seperti ini mudah menipu orang lain. Dan orang Indonesia mudah sekali tertipu oleh orang-orang begitu. Waktu akan membuktikan. Dan waktu itu bukan 2-3 tahun, bisa 5-6 tahun, bisa lebih. Baru tahu, ternyata dia tidak benar. Kalau hanya ukuran baik, itu tidak bisa buat ukuran. Orang percaya dipanggil bukan hanya jadi baik, tapi sempurna. Dan banyak orang non-Kristen juga sangat baik, bukan hanya baik-baik. Menolong sesama dan lain-lain. Kepenuhan roh secara temporal tidak otomatis membuat seorang mengenakan kodrat ilahi. Tetapi bagaimanapun pengalaman dipenuhi Roh Kudus secara temporal itu memberi kesan yang kuat di dalam diri seseorang. Bagaimanapun kita juga harus mengakui dengan jujur. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus itu punya kesan yang kuat, ya, kesan yang kuat. Dan itu punya dampak dalam hidup kekristenannya. Punya dampak, bukan tidak. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan pengertian akan kebenarannya, pengetahuan akan kebenaran, maka dia tidak bertumbuh. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang jangan merasa sudah puas dengan pengalaman kepenuhan roh secara temporal dengan berbagai karunia yang didemonstrasikan. Harus dicatat bahwa karunia tidak otomatis membuat tidak otomatis membuat seorang menjadi dewasa, tidak otomatis. Nah, sayang sekali banyak orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran sehingga mereka hanya suka dengan pengalaman-pengalaman supranatural berkenaan dengan karunia-karunia roh. Padahal pengalaman tersebut tidak menjamin seseorang menjadi dewasa. Lagi pula, saudara, pengalaman supranatural itu sangat mudah dipalsu. Sangat mudah dipalsu. Pemalsuan itu bisa berasal dari diri sendiri atau dari roh-roh jahat. Seharusnya yang lebih digumuli adalah kepenuhan roh secara permanen. Nah, kalau saudara melihat kelompok orang yang suka dengan pengalaman-pengalaman supranatural ini, mereka biasanya akan tekun berdoa. Tekun berdoa, tekun menyembah, tekun dalam persekutuan, begitu. Dan khotbah-khotbahnya pasti berorientasi pada karunia-karunia roh. Ciri yang lain, saudara, biasanya kelompok ini selalu mau menyelesaikan masalah secara instan. Secara cepat. Secara instan. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau mereka kemudian mengenal kebenaran, mereka mengalami semacam transformasi atau perubahan begitu, bisa bertumbuh. Tapi kalau tidak, mereka akan terus di situ. Nanti pada saatnya orang satu persatu meninggalkan dia. Ada saatnya. Dengan pengalaman 35 tahun lebih saya di pelayanan, saya melihat itu. Kalau saya dibesarkan langsung di kalangan gereja-gereja yang anti karunia, mungkin saya bisa diragukan. Tapi saya ada di tengah-tengah mereka. Saya pun juga terlibat dengan praktek-praktek itu, saudara. Saya pun juga terlibat. Ada pengalaman-pengalaman yang membuat saya jadi tidak percaya dengan kelompok ini, saudara. Itu prosesnya panjang. Dulu saya termasuk orang yang menari dalam Tuhan. Yang kalau kebaktian satu kursi kita kosongkan untuk Roh Kudus duduk. Saya mengadakan itu. Saya berbahasa roh. Dan teman-teman saya luar biasa ya saudara. Luar biasa. Wah, alam rohnya luar biasa. Satu kali ke Eropa saudara. Saya masih muda itu. Saya pegang gitar gitu. Kalau nyembah saya nyanyi. Yang mengiringi. Waktu di Eropa itu kita duduk di meja makan, breakfast. Kita dikasih makan sederhana gitu. Kita nunggu. Kita pikir belum tiba semua, belum datang semua, makanannya belum cukup.
Rupanya itu aja makanannya. Terus tanya, loh ini kok begini? Itu ditanya sama salah satu kelompok yang rohnya paling kuat. Rohnya paling kuat. Saya saja walaupun sudah pendeta waktu ditembangin tangan, masih muda saya. Pokoknya alam rohnya kuat banget tuh. Yang dianggap kuat. Terus pelayan restoran, pelayan hotel berkata, ya itulah Anda. Karena Anda punya paket itu begini gitu. Jadi paketnya itu paket tertentu, jadi menunya itu ini gitu. Anda tahu nggak? Ini taplak dibongkar gini, pras gitu, pras gitu. Itu kan gelasnya, tahu gelas wine itu, gelas wine, prang, jatuh yang pecah, yang buang, karena ini dibongkar, ini pras, ini diangkat semua, buang gitu. Terus dia bilang berdiri, malah berdiri, saya nggak berdiri, karena saya gimana punya nurani, nggak cara begini gitu. Untung saya pernah sekolah Alkitab, saya dibina oleh bapak-bapak rohani yang baik, yang mengajar saya untuk baiklah walaupun saya juga belum sempurna. Dulu waktu di sekolah Alkitab kan kita diajari, Tuhan menginginkan daku bersinar baginya. Maksud bersinar sih begini caranya gitu. Lagu-lagu yang begitu yang menginspirasikan kami gitu sekalian ya. Dan saya mengerti bahwa tindakan itu kayaknya nggak pantas gitu. Tapi memang dia orang kaya juga, kaya. Memang kaya sekali, kaya. Itu alam rohnya kuat sekali. Saya diam. Orang kan, wah itu kan restoran cukup besar loh. Itu pada ngeliatnya. Saya diam. Saya lupa di Eropa atau di Roma atau di Roma rasanya. Saya diam begini. Pada berdiri saya diam. Saya nggak berdiri. Saya tetap punya integritas. Itu saya kecewa saya. Saya kecewa di situ. Saya mulai kok begitu ya orang penuh roh itu. Itu saya kecewa di situ. Saya kecewa di situ. Nah, terus setelah teduh semua, saya nggak berdiri. Saya diam. Orang nggak ada yang saya diam aja. Gitu. Saya juga mau menunjukkan bahwa saya nggak setuju tindakan itu. Even saya juga baru belum punya apa-apa juga, hidup saya juga susah, hidup kaya, tapi saya sudah punya integritas sebenarnya. Selesai baru saya datang, berdiri, saya datang kumpul mereka. Saya perhatikan tuh, yang penuh roh itu berkata, kita ini anak-anak Allah, kita tidak boleh diperlakukan seperti itu. Nah itu saya mulai ragu-ragu itu saya, dan itu mulai ragu-ragu terus. Hidup dalam roh kok begini gitu saudara. Saya simpan dalam hati. Jadi saya bukan dari gereja yang tidak mengenal itu. Saya gereja di tengah alam roh. Saya juga mempraktekkan tuh. Niup orang jatuh itu orang rebah. Betul-betul rebah. Bukan 1, 2. Itu kalau masuk keluar rebah. Dan Tuhan bisa mengizinkan terjadi. Tapi kita kalau sudah mulai dewasa tidak perlu pakai begitu. Menurut saya, tidak perlu pakai begitu. Kita harus dewasa rohani. Nah, banyak orang tidak memperdulikan kepenuhan secara permanen. Yang mereka lihat itu secara temporal. Karena bisa show. Tahu show? Bisa show. Dan manusia itu punya dorongan untuk dikultuskan. Setiap orang. Nah, kalau seorang pendeta seperti saya mulai tidak mengendalikan diri, dia mau dikultuskan, bisa kebablasan, saudara. Bisa kebablasan. Nah, kepenuhan roh secara permanen manifestasinya sama. Kalau secara temporer macam-macam. Ada yang berbahasa lidah, ada yang penglihatan, dan lain-lain. Tetapi kalau kepenuhan roh secara permanen sama. Mereka menjadi orang-orang yang bijaksana dan benar. Dewasa rohani dan memiliki kapasitas berjalan dengan Tuhan. Nah, dalam hal ini seberapa seseorang dipenuhi Roh Kudus, berarti pula seberapa jauh, seberapa dalam seseorang bisa berjalan dengan Tuhan. Kepenuhan roh secara permanen ini menentukan kualitas hidup seseorang. Hal ini bukan disebabkan Roh Kudus bisa dibagi-bagi, tetapi cara berada. Cara bekerja Roh Kudus dalam diri setiap orang itu berbeda-beda.
Kepenuhan roh secara permanen ini menentukan kualitas hidup seseorang. Hal ini bukan disebabkan Roh Kudus bisa dibagi-bagi, tapi cara berada. Cara berada dan bekerja Roh Kudus dalam diri setiap orang itu berbeda-beda. Di Perjanjian Lama, ketika Musa dipenuhi Roh Kudus, ini contoh saja, dia membagi Roh Kudus kepada tua-tua Israel. Ada semacam transfer spirit. Tetapi tidak lama, kemudian lenyap. Beda dengan Yosua. Dia kepenuhan roh dan lebih permanen. Kalau orang-orang tua-tua itu kena kecipratan roh dan bernubuat seperti nabi-nabi, itu temporal. Tapi Yosua permanen. Yosua permanen. Cara berada di dalam diri Yosua berbeda dengan cara berada Allah di tempat lain, di orang yang lain. Kepenuhan roh secara permanen seperti yang ada pada Yosua juga dimiliki seperti Yusuf, Daniel, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan setiap hari nampak keunggulan mereka di antara manusia lain. Dalam Perjanjian Baru, orang yang dipenuhi Roh Kudus secara temporal tidak menunjukkan keunggulan. Kecuali dalam alam rohnya. Penglihatan, mimpi, bahasa roh, nubuat. Dan banyak nubuat palsu, jangan lupa. Jangan dipas-paskan. Oh, kok tahu ya? Enggak pas. Tapi dipas-paskan. Tetapi kalau dipenuhi Roh Kudus secara permanen akan menunjukkan keunggulan. Terutama dalam kesucian hidup. Tidak mungkin orang yang dipenuhi Roh Kudus permanen mudah berbuat dosa. Bisa berbuat dosa. Bukan tidak. Tapi tidak mudah. Kalau dia berbuat dosa pasti dia akan segera keluar. Tidak mungkin dia bisa hidup dalam dosa. Kepenuhan Roh Kudus secara permanen ini hidup tiap harinya pasti unggul, saudara. Pasti unggul. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus secara temporal, tapi merasa dipenuhi secara permanen, itu kalau di tengah-tengah masyarakat akan berusaha kayak beda. Dia akan berusaha secara terselubung maupun terang-terangan untuk menunjukkan aku punya Roh Kudus. Aku lebih dari kamu. Soal Roh Kudus. Nanti dia akan berbicara kepada orang sekitarnya. Ini Roh Kudus gitu. Ini ada alam roh. Di sini rohnya, suasananya roh gitu. Dia akan pasti akan bicara begitu-begitu. Ini semua lewat sebuah analisa atau survei lapangan, analisa konkret. Jarang bisa, tapi jarang. Orang yang dipenuhi Roh Kudus secara temporal, lalu merasa permanen, dia punya keunggulan dan produktivitas yang baik dalam hidup. Biasanya tidak. Biasanya tidak, saudara. Anda makin dekat dia makin nyentrik. Dia makin nyentrik. Nah, kalau orang dekatnya bisa tunduk sama dia, bisa mengalun. Dia jadi sosok setengah dewa yang orang mengalun. Tapi kalau tidak, orang akan resisten. Yang akan nyerang pertama itu keluarganya. Biasanya orang-orang seperti ini kurang produktif dalam mencari nafkah. Bagi dia tidak kerja itu kebanggaan. Dan kalau dapat berkat itu dianggap dari Tuhan langsung. Padahal itu uang orang yang dikasih dia, amplop orang. Semua diklaim dari Tuhan. Saya tidak mengatakan salah itu diklaim dari Tuhan, saya bukan salah. Tidak. Tetapi tidak sedikit orang yang memberi bukan dasar karena mau memberi. Dalam arti benar. Dia tidak memberi untuk Tuhan. Dia memberi untuk orang-orang seperti ini. Dan kalau mau ngomong kasar, orang-orang begini memperdaya orang lain. Dia menjual Tuhan. Ini sebenarnya termasuk yang namanya nabi bayaran. Anda akan bisa melihat kok yang saya katakan ini. Tapi Anda akan lihat orang-orang. Nggak produktif hidupnya. Nggak produktif. Kalaupun dia berbuat baik, dia membeli orang. Ada unsur membeli. Paling tidak yang dibeli adalah pengakuan dirinya orang baik. Supaya alam rohnya diakui baik. Diakui benar. Supaya alam rohnya diakui benar. Karena saya bertahun-tahun bergelut di lingkungan itu. Saya tahu persis yang saya katakan ini benar. Orang yang dipenuhi roh secara permanen itu beda, saudara. Produktivitas hidupnya beda. Dia menjadi manusia seutuhnya. Jadi manusia utuh. Dan orang-orang yang sebenarnya tidak dipenuhi roh secara permanen ini, yang tidak dipenuhi roh secara permanen ini, hidupnya tidak utuh. Nggak utuh. Ke arah mistik.
logikanya pasti tidak jalan. Pasti tidak jalan. Tidak bisa jalan dengan baik, tidak bisa, tidak natural jalannya. Nah, kalau kepenuhan roh seperti pada Yosua, Yusuf, Daniel itu kan luar biasa. Keunggulannya nampak dalam hidup tiap hari. Nah, berbeda dengan umat perjanjian baru. Nah, di sini saya agak sulit menjelaskan. Kepenuhan roh secara permanen dalam perjanjian baru. Umat perjanjian baru dipenuhi Roh Kudus dengan kualitas yang berbeda. Kalau perjanjian lama, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus dalam kebijaksanaan yang terbatas menerima tuntunan Roh Kudus, sehingga mereka itu bisa menafsir mimpi, mengambil keputusan untuk masalah-masalah ekonomi dan kenegaraan seperti Yusuf dan Daniel. Kita juga bisa. Tetapi umat perjanjian baru memiliki Injil yang diajarkan Tuhan Yesus berbeda, saudaraku. Begini, kalau di perjanjian lama Roh Kudus memenuhi seseorang, dia jadi cerdas, jadi unggul dalam memutuskan sesuatu dalam bidang ekonomi, politik, dia juga mampu. Seperti Yusuf, bagaimana menyelamatkan Mesir ya. Daniel, dia seorang negarawan yang hebat. Tetapi di perjanjian baru itu luar biasa. Karena ada Injil. Injil tidak akan menjadi Injil kalau Roh Kudus tidak mengajar kita. Jadi sebenarnya apa yang ditulis di dalam Alkitab perjanjian baru itu menyimpan kebenaran yang sangat dahsyat. Tetapi yang bisa melihat itu orang yang dipimpin Roh Kudus. Hanya orang yang dipimpin Roh Kudus. Sehebat apapun doktor teologi, dia tidak akan menemukan rahasia-rahasia Allah. Kecuali secara literal yang ditulis dalam banyak buku. Hanya Roh Kudus yang bisa memimpin seseorang bisa mengerti Injil. Itu pun, kalau orang tersebut tidak matre. Kalau materialistis, dia tidak akan bisa mengerti. Dia harus meninggalkan kesenangan dunia. Roh Kudus baru membuka rahasia Injil. Ketika rahasia Injil dibuka menjadi logos yang benar di pikirannya, jadi pengertian, understanding logos yang benar di pikirannya. Dari pengalaman hidup setiap hari akan mengalir suara-suara Tuhan lewat pengalaman hidup itu. Itu namanya rema. Manusia hidup bukan hanya dari roh, tapi dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Yang keluar dari mulut manusia belum tentu keluar dari hati manusia. Tapi yang keluar dari mulut Allah pasti dari hati Allah. Jadi, nah mungkin Anda anggap saya lebay atau berlebihan. Tapi ya sudah saya ngomong saja. Kalau saya tidak pernah belajar teologi, Anda boleh ragu-ragu. Tapi saya belajar teologi. Saya mengerti. Sangat mengerti. Sangat paham. Rahasia Injil itu terbuka. Begitu ajaib, begitu menakjubkan, begitu mengubah, begitu nendang kita itu saudara. Itu pencerahan. Itu pencerahan. Saya juga nggak tahu sebelumnya. Contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Iman itu apa? Itu ya. Iman itu apa? Kan orang biasanya udah beriman, udah selamat. Saya bisa menghubungkan ini Alkitab ditulis tahun 50 sampai 100 Masehi. Semua orang Kristen waktu itu mengorbankan seluruh hidupnya demi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Alkitab ini bukan untuk saudara loh. Ditulis untuk orang pada waktu itu yang teraniaya. Yang melepaskan seluruh kesenangan dunia demi imannya. Jadi kalau saudara mau jadi address, menjadi alamat dari Alkitab Perjanjian Baru, Anda harus membawa diri seperti orang-orang zaman itu. Yang rela kehilangan kesenangan hidup demi imannya kepada Tuhan Yesus. Sederhana kan? Tapi bertahun-tahun jadi pendeta saya tidak tahu. Jadi menganggap yang udah ke gereja percaya Yesus ya, udah selamat. Kayak begini, kenalkan nama saya Bejo, saya orang baik. You percaya nggak? Baru ketemu, percaya nggak nih? Ya enggak dong, baru ketemu kok bilang percaya. Kenal dulu. Kenalkan saya Bejo, saya orang baik. Lalu beliau ngomong, saya percaya Pak Bejo orang baik. Lalu mau apa? Udah percaya saja gitu, saya orang baik. Nggak bisa. Percaya saja dia mati di kayu salib untuk kita. Apa dampaknya? Apa? Lalu muncul pernyataan. Anugerah. Kan asumsi orang kalau anugerah semua serba cuma-cuma tuh.
ke surganya langsung meluncur tuh. Anugerah justru menempatkan manusia di tempat yang sulit. Sebab dengan anugerah Anda dituntut untuk sempurna seperti Yesus. Itu baru sepotong dua potong loh, belum yang lain loh. Selama bertahun-tahun saya membaca buku, saya merumuskan doktrin. Tidak menemukan saya. Tidak menemukan. Saya rektor loh saudara. Kalau di sekolah teologi itu face, muka dari perguruan tinggi itu. Kalau di gereja, karena ini sekolah Alkitab milik gereja, yang dianggap lipinya teologi. Rektor itu perwakilan dari doktrin teologi dari gereja itu. Kalau enggak jadi rektor. Enggak ngerti Pak. Setelah dicerahi Tuhan baru, ya begitu ya. Makanya logos yang benar itu dipelajari lewat ini. Waktu kita datang ke PA hari Minggu mendengarkan siri khotbah, kita mendapatkan logos. Nah, pengalaman-pengalaman hidup, kejadian-kejadian setiap hari itu ada rema. Sesuai dengan keadaan masing-masing saudara, betul? Anda punya watak beda-beda, betul? Bagaimana membentuk watak saudara kan nggak sama kan? Di situ rema. Kenapa orang Kristen dulu nggak ada Alkitab loh? Abad pertama belum ada Alkitab loh. Lengkap itu baru abad kedua loh. Ratusan tahun nggak punya Alkitab. Cuman sepotong-sepotong surat Paulus. Kok eksis? Kok kuat banget begitu imannya menghadapi aniaya? Rema. Mereka mendapat logos secara lisan dari ajaran Paulus, Petrus, dan Rasul-Rasul. Rema mereka dapat tiap hari. Makanya kalau orang rela kehilangan dunia, rela kehilangan kesenangan hidup, dia akan kaya dengan rema. Jadi kalau saya bilang you are nothing, itu bukan saya melecehkan saudara loh. Kita ini kan dikasih Tuhan Pak. Ya iya, tapi kalau you nggak bertobat, you nggak ada apa-apanya. Itu maksud saya. You are nothing. Itu maksud saya untuk mereka yang tidak bertobat, yang sombong, yang tidak menghormati Tuhan. Kita ini berharga, oh Tuhan Yesus mati di kayu salib demi kita. Kita bukan nothing, kita something. Tapi kalau kita menolak untuk diselamatkan, menolak rendah hati, nothing. Itu maksud saya. Nah kan di gereja-gereja itu banyak orang kaya. Saya tahulah, saya ngerti lah, maksud saya nggak tahu. Nah, jangan bilang nothing gitu, Tuhan menghargai kita. Ya iyalah, Tuhan mati di kayu salib demi you. Tapi you ngerti nggak, saudara ketemu orang-orang kaya sombongnya kayak apa? Ini loh masalahnya, nothing dia. Jadi sampah abadi. Saudara bukan sampah, you kekasih Tuhan. Tapi kalau you tidak menerima cintanya, you jadi sampah abadi. Itu maksudnya. Pakai pikiran yang jelas. Pakai. Pikiran yang diterangi Roh Kudus. Jangan nangkep sepotong-sepotong lalu Anda jadi bodoh. Ya. Paham ya saudara? Jangan lagi ada orang yang berpikir, Pak Erasto itu merendahkan kita. Tidak. Yesus mati di kayu salib untuk kita, saudara. Untuk kita. Kita ini berharga. Logos itu pengertian akan kebenaran. Dari logos yang benar, Anda akan memperoleh rema yang benar. Dan rema yang benar itu menyempurnakan kita. Jadi tidak sederhana loh. Tapi logos yang benar hanya ditemukan orang yang tidak matre. Orang yang tidak mencintai dunia. Hidup kita singkat, saudara. Perhatikan itu. Hidup kita singkat. Makanya mau nyari apa lagi? Ya, hidup kita singkat. Seiring dengan perubahan pikiran sehingga berkapasitas berpikir seperti Bapa, berarti seseorang lebih penuh dengan roh. Makin mengerti firman, makin mengerti logos yang benar ya. Plus rema tiap hari itu roh makin penuh. Penuh bukan dalam arti volume, cara bekerja. Kalau pikiran kita seiring dengan roh, itu cara berada Allah berbeda dengan orang yang tidak seiring.
Seperti sepeda tandem. Tandem ya. Kalau yang satu bisa begini, yang lain juga bisa. Kalau Roh Kudus begini, kita bisa ngikutin kan cepat. Tapi Roh Kudus begini, kita gini. Nggak bisa, betul nggak? Nah, cara berada. Saya juga rindu dipenuhi Roh Kudus lebih dari hari ini, saudara. Di sini, kekudusan pikiranmu, kemurnian hatimu. Kan saya tahu ya, aktivis atau orang-orang tertentu punya grup-grup BB, tahu ya. Terus grup-grup BB-nya ditunjukin ke saya, ini Pak grupnya Pak. Saya sedih. Dari komentar-komentar ngomongnya, saya tahu orang-orang ini orang-orang yang gak takut Tuhan. Ini sia-sia yang diomongin. Kalau saya gak akan begini, nulis begini. Sia-sia. Saya suka sedih banget, saudara. Ini orang-orang yang sudah tua-tua, mestinya udah mikir surga kok ngomongnya begini, candanya begini. Susah. Bagaimana penuh roh? Orang yang penuh roh tidak akan ngomong begini. Orang yang penuh Roh Kudus itu gak mungkin ngomong begini. Makanya kalau orang itu sembarangan ngomong, sembarangan bertindak, itu kapasitasnya kecil untuk bisa berjalan dengan Tuhan. Bagaimana bisa penuh dengan roh? Bukan doa puasa. Doa puasa membuat Anda jadi mistik dan sombong rohani kadang-kadang. Doa puasa nggak salah. Tetapi pembaharuan pikiran oleh firman. Satu, logos yang benar. Yang kedua apa tadi? Rema. Rema itu lewat peristiwa hidup tiap hari. Keluar rema. Kita dapatkan suara Tuhan. Maka betapa berharganya hari demi hari. Betapa berharganya hari demi hari. Jadi kalau Tuhan masih beri kita hari yang baru, tujuannya cuma satu, kita mau bertumbuh lebih benar. Itu saja. Nggak ada yang lain. Sementara kita kerja, iya. Saya nafkah boleh, memang harus. Produktivitasnya tinggi, ayo. Tujuannya bukan rumahnya tambah gede, mobilnya tambah mewah. Bukan itu. Tapi manusia batiniah kita dibaharui. Penuh dengan roh. Nah, dari perjalanan kita mengerti logos dengan baik dan terima firman, kita bisa sepikiran dengan roh. Di perjanjian lama, kalau orang penuh Roh Kudus, jadi bijaksana, pinter, dipimpin Roh Kudus. Tapi karakternya belum tentu seirama dengan roh. Tetapi di perjanjian baru, kan ada Injil, Roh Kudus mengajarkan Injil. Supaya pikirannya ini seperti pikiran Allah. Ngerti gak? Semakin pikirannya seperti pikiran Allah, itu namanya semakin penuh dengan Roh Kudus. Gak boleh digantikan dengan doa puasa, penuhkan Tuhan, penuhkan, penuh. Jadi mistik dan kadang sombong rohani. Kepenuhan roh yang benar ditarik dengan buah roh. Dan orang yang punya buah roh satu saja, saya tadi ngomong, tidak melukai siapapun. Dia tidak akan tega melukai siapapun. Semua dilindungi. Ini jadi sahabatku. Sahabat itu tahu banyak. Tetapi dia mengasihi. You buruk, you baik, you saudaraku. Aku kasih. Kalau you ada kesalahan, aku mau perbaiki. You punya kekurangan, aku terima. You jatuh, seakan-akan aku jatuh bersama kamu. Bukan dihakimi, yang begitu akan merusak persekutuan. Kalau saudaramu salah, tegur 4 mata. Saya ingatkan, jangan temani orang-orang yang suka menghakimi orang lain. Kalau kamu menemani, kamu ikut-ikut ngomong, kamu jahat seperti dia jahat. Demi nama Tuhan Yesus itu jahat. Bahkan, cara yang paling buruk yang saya miliki, aku terima dia. Karena Tuhan tidak berurusan dengan dia kemarin. Tuhan berurusan dengan dia hari ini dan bisa menjadi apa dia nanti. Sambutlah saudaramu tanpa memperkarakan keadaannya. Supaya engkau bisa menuntunnya kepada kebenaran. Orang yang penuh dengan roh itu punya kasih. Dan kasih itu tidak akan melukai siapapun. Kalau di perjanjian lama, Roh Kudus penuh, dia bisa cerdas. Dia unggul.
penafsiran mimpi. Dia bisa memutuskan hal-hal yang bersifat memutuskan soal ekonomi, politik, bisa. Tetapi karakternya belum seperti Allah. Makanya jangan heran nabi-nabi dan orang benar dulu ingin melihat apa yang kamu lihat dan mendengar apa yang kamu dengar. Tapi bukan untuk mereka, untuk kita. Kalau kepenuhan roh secara temporal, Anda berdoa begini, bisa. Dalam suasana tertentu bisa. Apalagi di Yerusalem pada gereja mula-mula, ada api turun, gemuruh. Itu kan, saudara ngerti nggak? Kalau nggak pakai begitu tuh gereja nggak bisa ditahbiskan loh. Kan orang-orang zaman dulu siapa sih mau percaya sama Tuhan Yesus sama tukang kayu? Murid-muridnya gembel-gembel gitu. Nelayan, betul nggak? Wong melarat, desa. Nazaret itu kan desa. Nazaret itu desa. Sekarang orang-orang tokoh-tokoh agama Sanhedrin, anggota MPR-nya Yahudi. Orang-orang hebat gimana mau percaya? Tuhan mesti buat semacam kejutan yang luar biasa. Gemuruh angin, api. Sekarang minta begitu lagi. Ya enggak lah. Halo? Enggak perlu. Allah itu dinamis. Fleksibel. Supaya mengalami itu lagi. Kita doa 10 hari. Ada kan doa 10 hari? Untuk apa? Doa menanti Roh Kudus. Sudah turun, kamu tunggu lagi gimana? Kamu doa tiap hari aja, ya? Capek deh nunggu melulu. Akhirnya keluar emosi, bukan Roh Kudus. Betul nggak, saudara? Kalau doa 10 hari itu, waduh, gaduhnya kayak apa? Jadi gaduh banget gitu. Kalau kebaktian biasanya bahasa rohnya, sekarang kalau doa 10 hari, bukan itu, lebih kenceng gitu. Gitu. Terus tumpangin tangan. Emosi, yang ada itu emosi. Saya tuh dulu begitu juga, bukan enggak. Doa 10 hari itu iya. Sekarang kan jujur lihat, itu jadi enggak bener. Bahkan banyak gereja-gereja kayak begitu, jumlah jemaatnya tetap sama, pendetanya sama, gedungnya enggak banyak robah. Jemaatnya malah pindah ke gereja-gereja yang lebih rusak lagi. Betul nggak? Kemakmuran segala macam pada pindah ke gereja yang lebih rusak. Karena bosan di gereja itu. Kalau khotbah dikit-dikit Roh Kudus, nanti kembali ke Roh Kudus lagi. Pokoknya semua ke Roh Kudus. Bukan tidak percaya, semua harus seimbang, bro. Nah, teruskan ya. Kepenuhan inilah yang memiliki nilai kekal. Betul nggak, saudara? Betul? Prestasi abadi, karena kita menjadi sepikiran dengan Allah, jadi prestasi abadi. Kalau Paulus menghubungkan antara penuh dengan roh, dengan mabuk oleh anggur, maksudnya, sebagaimana seluruh diri seseorang dipengaruhi oleh anggur yang memabukkan, sekarang kamu dipengaruhi oleh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu lembut. Anda nggak bisa dipengaruhi kalau Anda tidak lentur. Supaya lentur, maka Anda harus punya pikiran perasaan yang seiring dengan dia. Sebagaimana seseorang yang tidak dikuasai oleh anggur harus minum anggur, demikian pula seorang yang tidak dikuasai Roh Kudus harus mengkonsumsi firman. Saudara tahu? Rema itu suara Roh Kudus, karena Allah Bapa dan Tuhan Yesus direpresentasi oleh Roh Kudus. Rema itu suara Roh Kudus. Logos itu Roh Kudus yang tertulis. Pikiran perasaan Roh Kudus di dalam firman, dalam logos itu. Kalau itu muncul melalui setiap peristiwa hidup, itu rema. Jadi kalau Tuhan penuh, hendaklah kamu penuh dengan roh, itu di dalam kitab Efesus, saudara sekalian, hendaklah kamu penuh dengan roh. Efesus 5 ayat 18. Kamu harus berusaha. Penuh roh itu harus berusaha. Caranya apa? Belajar logos. Lalu tiap hari melihat semua peristiwa hidup harus peka. Lihat setiap peristiwa hidup harus peka. Di situ ada rema-rema yang kita dapat. Jangan digantikan begini. Jangan digantikan begini. Setiap kali kebaktian, maju ke depan, dicas.
charger. Jadi charger pendeta. Ini bukan omong kosong loh. Yang begini praktek-praktek di beberapa gereja. Ini benar. Kalau pengurusnya itu entah sebulan sekali, entah seminggu sekali, kumpul, dicas. Ini benar. Yang saya ngomong ini benar, saudara. Dan di kebaktian selalu ada tumpang tangan maju ke depan. Kayak dicas. Aduh saudara, bukan begitu caranya. Kalau mau dicas itu tiap hari orang ketemu Tuhan. Doa pribadi, mendengar firman seperti ini. Lalu kemudian peka dengan apa yang terjadi karena Tuhan bicara lewat hal itu. Tangkap semua. Maka setiap hari begitu kita bangun tidur, kita tahu kita sekolah. Dari apa yang kita dengar, kita lihat, kita alami, Tuhan berbicara. Di situ Tuhan berkata-kata kepada kita. Nah saudara, makanya cara menggulirkan hari hidup itu harus benar. Tuhan, aku mau penuh dengan roh. Bagus. Gimana caranya penuh dengan roh? Belajar logos. Dan saya sebagai gembala sidang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Feed my lamb. Beri makan domba-dombaku. Saya kasih firman. Amin. Dan jangan secara berpikir saya khotbah ini saya mencela pendeta-pendeta. Tidak. Saya cuma menyampaikan firman ini begini yang benar. Ya. Kalau uang palsu begini, aslinya begini. Ini palsu. Gitu loh. Tidak ada urusan sama orang. Kalau orang masih tersinggung terserah. Hidup kita ini saudara, kesempatan luar biasa. Karena dia bernama Immanuel, Allah beserta kita. Bagaimana Allah yang maha kudus, maha agung, maha mulia, melalui rohnya bisa diam di dalam diri kita. Maka kita berkat tubuhmu bait Roh Kudus. Betapa luar biasa hal ini. Betapa mahal kesempatan ini, saudara. Dan Roh Kudus di dalam diri kita itu bukan seperti perjanjian lama tadi, bisa nafsir mimpi, bukan hanya itu termasuk bisa. Bukan hanya memberikan hikmat untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi atau politik. Roh Kudus mengajarkan Injil. Anda akan bisa lihat Injil itu luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu sering mendengar khotbah saya, membaca Alkitab, jadi ngerti. Yang ngomong orang lain bukan saya loh. Beberapa orang udah ngomong, saya kira ada juga pasti. Oh begitu ya, oh begitu. Karena dia mendengar. Baru terbuka. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita bisa mengerti kebenaran. Kebenaran itu mencerdaskan kita. Dengan kecerdasan itu pula kita peka mendengar suara roh. Jadi kita menjadi man of God. Manusia-manusia Allah. Jadi Roh Kudus itu merubah kita jadi manusia Allah dengan tools Injil. Nah zaman dulu belum ada Injil. Maka orang-orang benar, nabi-nabi ingin mendengar apa yang kamu dengar. Ingin melihat apa yang kamu lihat. Tapi mereka tidak mendengar, mereka tidak melihat. Karena ini untuk kamu. Bapak Ibu, sedikit sekali. Hampir tidak ada orang yang peduli hal ini. Orang senang dengan ke gereja, balik, hidup hari-hari seperti yang lain. Dia tidak memperdulikan hal ini. Saya mengajak saudara peduli dengan hal ini. Kesempatan yang tidak ternilai, yang hanya sekali-kalinya sepanjang masa hidup kita. Dan kesempatan itu pun singkat. Dan kita juga tidak tahu kapan berakhir kesempatan itu. Amin.